Saudara, pasangan suami istri memprotes petugas gabungan saat keduanya terjaring razia masker di Jalan Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dia kan istri saya. Iya. Nggak tahu. Apa masalahnya kok begitu? Artinya pakai begitu. Maunya kayak gimana? Pasangan ini tak terima terkena razia masker karena mereka merasa selalu menggunakan masker setiap hari. Namun keduanya terjaring saat tengah mengobrol tanpa menggunakan masker dengan benar. Saat hendak diberi sanksi sosial pun keduanya mengaku terburu-buru sehingga petugas menahan kartu identitas mereka. Terus sekarang dikenain sanksi gitu? Kena sanksi saya nggak mau lah. Orang saya pakai masker sehari-harinya. Razia masker juga digelar di Jalan Raya Serang, Cilegon, Serang, Banten. Tak hanya masyarakat umum yang terjaring razia, seorang aparat pemerintah pun kedapatan tidak menggunakan masker hingga akhirnya diberi sanksi sosial berupa push-up sebanyak 15 kali. Razia ini menurut rencana akan dilakukan selama 22 hari ke depan dengan fokus utama di daerah perbatasan. BPBD beserta tim dan menunjuk dan Satpol PP sebagai komandan peningkatan kedisiplinan itu melakukan kegiatan 22 hari ke depan. Jadi 4 hari ini kita mulai di Keramat Batu. Aman dan efektif harus menjadi prioritas dalam memilih masker. Masker scuba seperti ini ternyata hanya 5% efektif mencegah penularan COVID-19. Ini disebutkan oleh juru bicara Satgas COVID-19 yang mengimbau warga untuk tidak lagi mengenakan masker scuba. Masker scuba hanya terdiri dari satu lapisan kain sehingga tak efektif menyaring partikel virus. Karena kemampuan memfiltrasi atau menyaring partikel virus itu akan lebih baik dengan jumlah lapisan yang lebih banyak. Dalam hal ini 3 lapisan berbahan katun. Dan masker scuba atau buff ini adalah masker dengan satu lapis saja dan terlalu tipis. Sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa menjaga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Melihat hal ini, PT KCI kini juga mengimbau penumpang KRL untuk tidak menggunakan masker scuba. Pemilihan bahan masker yang baik juga harus selalu diikuti dengan pemakaian masker yang benar setiap saat. Tim Liputan, Kompas TV. Masker scuba sudah dilarang, lalu bagaimana dampaknya terhadap pedagang masker scuba? Kita temui rekan Putri Oktaviani di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat petang, Okta. Masker scuba sudah dilarang, apakah dampaknya sudah dirasakan oleh pedagang masker di sana? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Saat ini saya berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang memang tadi kalau kami berbincang kepada beberapa pedagang yang berjualan di depan stasiun Tanah Abang ini, mereka mengaku bahwa setelah ada himbauan untuk tidak memakai masker scuba, omset penjualan mereka ini cukup menurun, bahkan di 2 hari terakhir. Karena tadi kalau kami berbicara, ini mereka biasanya bisa menjual sekitar 20 atau lebih, seperti itu, atau dalam hitungannya puluhan masker scuba, tetapi dalam 2 hari ini mereka hanya bisa menjual belasan. Nah, selain itu juga tadi kami juga mendapat informasi bahwa alasan masyarakat memilih untuk masker scuba dan bahkan mereka juga menyetok banyak begitu masker scuba adalah karena masyarakat melihat bahwa masker scuba ini punya motif yang banyak, warna yang beragam, dan juga harganya ini Ibrahim, ini juga cukup murah. Bahkan tadi kalau kami melihat-lihat ini ada sebenarnya 2 jenis masker scuba. Yang pertama yang satu lapis saja, ini dibanderol dengan harga 10.000 dan bisa didapatkan 3 pieces begitu atau 3 buah untuk harganya. Kemudian untuk masker scuba dengan 2 lapis ini bisa didapat dengan harga Rp5.000 untuk setiap masker. Nah,
Tapi sayangnya beberapa pedagang tadi ketika kami berbincang, mereka mengaku bahwa mereka belum mengetahui begitu ada himbauan untuk tidak memakai masker scuba, sehingga mereka masih menjual masker scuba hingga saat ini. Dan tadi klaimnya dari para pedagang adalah mereka menganggap bahwa masker scuba yang memiliki 2 lapis atau yang dijual dengan atau dibanderol dengan harga sekitar Rp5.000 ini masih bisa dipakai secara aman. Tapi antisipasinya memang tadi mereka mengatakan bahwa mereka akan mengganti stoknya secara perlahan dengan masker kain. Kalau berbicara mengenai efektivitasnya, Ibrahim dan juga saudara, ini juga yang disoroti oleh Satgas Penanganan COVID-19 bahwa efektivitas dari masker scuba sendiri ini adalah 0-5%. Sementara kalau dibandingkan dengan masker yang saya gunakan saat ini, yakni masker bedah, ini punya efektivitas 85-90%. Sementara untuk yang tertinggi yakni adalah masker N95 yang punya efektivitas 95-100%. Selain itu masker scuba dan juga jenis buff atau yang kain begitu ini juga dinilai tidak bisa menghalau droplet dengan baik karena memiliki lapisan yang cukup tipis. Tentunya ini yang disoroti oleh Satgas Penanganan COVID-19 karena efektivitas masker scuba ini cukup rendah bahkan dibandingkan dengan masker kain yang punya efektivitas 50-70%. Ini juga tentunya harus disadari oleh masyarakat, terutama mereka yang memakai transportasi umum. Ini pula yang membuat PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memakai masker scuba ketika berada di dalam kereta untuk menghalau atau menghindari penyebaran droplet. Karena memang tadi kalau kami sempat mendengar begitu petugas ini terus menghimbau masyarakat untuk tidak memakai masker scuba, dan untuk masyarakat yang ditemukan masih memakai masker scuba ini diminta untuk mengganti maskernya ketika nanti akan menaiki kereta lagi seperti itu. Dan Ibrahim dan juga saudara, tentunya untuk pemakaian masker ini menjadi hal yang penting karena selain untuk melindungi diri juga untuk orang lain, terutama dalam penyebaran droplet agar virus corona tidak semakin menyebar dan meningkatkan kasus positif COVID-19 terutama di Jakarta. Kembali ke Anda Ibrahim di studio. Masker scuba sudah dilarang, kini Anda waktunya untuk mengganti dengan masker minimal 2 lapis kainnya. Terima kasih Okta untuk laporan Anda dari kawasan Tanah Abang, Jakarta.